42 marking. Wah, Wah, itu. Tapi level 42 lagu apa yang lo suka? Almost semua. Love Games. Yo, Love Game, gitu, Love in the Peace World. Kalian buat bilang, lo boleh request nggak lagu Guarantee? Lo mainin. Terus dia bilang gini, sorry nggak ada di song list. Pokoknya kamar kita diusahakan yang mau ke arah lift. Jadi begitu buka pintu langsung kelihatan lift kan. Oke. Jadi anyone yang lewat kita tahu. Lo tahu dan lo menjaga sebuah kamar yang isinya artis. Halo sahabat event, masih bersama gue Antonovos di Event Indonesia Channel. Hari ini booth podcast kita ada di acara iFest 2023. Dan hari ini gue lagi sama Mas Dani. Kita mau bahas apa? Mas, apa kabar Mas? Kabar, baik. Ya, kelihatan orangnya gede, ya, agak serem-serem. Nggak serem-serem amat. Nggak serem-serem, masih ada manisnya ya. Sedap. Pokoknya kalau lo di event ketemu orang yang gede, tegap, bajunya hitam, seragam, lo tau lah dia kerjaannya apa di event. Mas Dani adalah salah satu seorang expert dari sebuah perusahaan yang namanya P1 Force. P1 Force. Nama merek dagangnya P1 Force. P1 Force. Nah, ini adalah satu perusahaan, satu kelompok yang bisa membantu kita untuk menyelenggarakan event agar aman dari berbagai ancaman gitu. Mas Dani boleh cerita sedikit nggak? Oke. Dari awal kenapa lo akhirnya bergabung sama P1 Force dulu? Oh, awalnya ya kesukaan atas musik. Lihat konser. Terus ya zaman-zamannya kecil gimana ngefansnya kita sama seorang artis, sama band segala macam. Kemudian di satu sisi itu ada dulu kalau nggak salah yang nulis di majalah Hai. Di satu majalah dia nulis bahwa kita kan ngayalnya enak ya bisa deket artis apa segala macam. Ternyata ada orang yang bisa deket sama artis, bisa ngobrol, bisa gimana-gimana sama artis. Dan ternyata adalah dia security artisnya, atau kalau di luar negeri sebutnya bodyguardnya. Itulah yang menginspirasi. Iya, badan gede boleh dong jadi bodyguard gitu. Ternyata mesti bisa bahasa Inggris, alhamdulillah. Karena memang harus keluar. Nah, awalnya dari situ, kemudian ternyata ini ada industrinya sendiri. Bergabung belajar industri yang besar. Basicnya waktu itu dari security bank awalnya. Dan security bank itu kan berarti lo ada basic ya? Ada basic di security bank yang latihannya sampai 3 bulan. Oke. Levelnya. Kemudian dari pengembangan itu dapat semua semua di dalam yang namanya ilmu pengamanan, dapat sampai ke si artisnya itu sendiri. Cuman mungkin perbedaannya di Indonesia ini kita agak terbentur dengan haknya orang lain. Kalau di luar negeri privasi mereka tuh benar-benar mereka jaga. Ada orang dekat kita bisa jorogin lah bahasanya. Kalau di sini agak sulit. Kita mesti ngomong pelan-pelan, baik-baik, dilarang mereka dengan bahasa kita. Memang Indonesia banget lah caranya. Itu. Cara-cara ketimuran ya. Ya, kemudian pada saat yang berarti lebih sulit dong sebenarnya orang kita. Bener. Iya, lebih sulit secara prosedur ya. Iya. Kasar salah. Iya. Nggak diajak ngomong salah juga. Iya. Kita tolong pengertiannya, mereka capek apa segala macam untuk itu. Kemudian begitu menjadi industri, menjadi legal dalam suatu badan hukum, ya kita akan ngomongin serius lagi, lebih tebel banget isi dari si security artis, security intern, terus kemudian ternyata HSE pun mencakup di dalam itu. CHSE. Sekarang terakhir kan waktu COVID kita pakai CHSE depannya. Akhirnya sekarang kita mau pakai terus tuh. Berarti keamanan itu di dalamnya ada kesehatan dan kenyamanan. Keamanan, kenyamanan, kesehatan ya. Safety. Ada secure sendiri, ada safety sendiri sih sebenarnya dalam. Jadi udah digabungin sekarang. Iya. Sebagai prinsip kerja. Iya. Kita harus coba terapkan itu. Ditambah ya norma-norma kondisi masyarakat Indonesia sendiri yang kita lebih mengerti dengan orang kita sendiri seperti itu. Dan sebelum lanjut ke yang lebih rumit, gue pengen tanya soal bodyguard artis. Siapa yang pernah lo tanganin yang datang ke Indonesia? Internasional level 42. Level 42. Marking. Wah, itu pertama kali ketemu begitu salaman. Lo suka lagunya, lo yang ngawal dia lagi. Begitu salaman yang pertama kali gue raba adalah jempol kanannya. Karena gue pikir dia kapalan, ternyata enggak. Ya? Nah, dia pakai double tape. Dia pakai double tape. Jadi tangannya nggak rusak ya dia? Slapping gitu. Makanya begitu ngobrol ya. Why you scrubbing my thumb, dia bilang gitu. No, terus kemudian The Course, The Moffats. Tapi level 42 itu lagu apa yang lo suka? Almost semua. Love Games. Love Game, Love in the Peace World. Kalian buat bilang, lo boleh request nggak lagu Guarantee? Lo mainin. Terus dia bilang gini, sorry nggak ada di song list. Gue jalan sama mereka itu 5 kota. Terus Michael Anthorox 5 kota. Nah itu kayak level 42 misalnya. Itu kan mereka pemainnya banyak. Yes.
lo apakah menjadi private untuk marking aja atau seluruh pemain? Ada khusus kemarin dua tuh. Oke. Jadi si Mike Lindup. Iya, ada tiga sama si Gary Husband drummernya. Oke, yang iya. lainnya kan additional. Gitaris itu adiknya marking kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi lebih ke mereka. Tapi karena mereka sudah berumur ya. Iya, udah tua. Fansnya ya. juga berumur, jadi Iya, nggak terlalu iya. repot. Yang repot itu The Movets waktu itu. The Movets. Iya. Karena iya. fansnya masih anak-anak masih muda. Iya. Iya. Itu kemudian The Course pernah. Iya. Terus yang showcase yang mereka promo-promo di sini banyak. Tapi kalau anak-anak muda yang ngefans sama satu artis terus dia tergila-gila gitu ya, ngelihat badan kayak lo lewat di sampingnya artis udah takut kali ya. Serem gak sih mereka? Enggak, malah Atau lo pernah dikeplak juga sama anak kecil? penyicilan, malah dia nempel-nempel kita. Om, ini dong om kita mau deketin om. Pakai sogok-sogok gitu lah. Udah. Enggak ya akhirnya kan mesti profesional Iya, kan, iya. karena dari si artisnya sendiri agak kaget dengan perilaku kita gitu loh. Oke. Diikutin dari bandara kan, dia bisa ada di bandara, bingung lah mereka. Di hotel mereka bisa nyewa satu lantai sama artis. Kok bisa ya? Terbingung-bingung lah dia maksudnya kan. kemana artis itu pergi atau menginap, itu fans itu ngikutin ya? Iya, dan dia sampai bingung kayak gitu. Misalnya duitnya banyak ya gitu kan. Nah, benturan kita dengan si security hotel adalah pada saat Pak, kita nggak bisa apa-apain dia. Loh, kenapa? Dia tamu di hotel ini. Dia menginap di sini. Oke. Kita kan nggak bisa minta tolong dia suruh diusir kan, kecuali yang bukan, itu bisa. Iya. Ya, Lo kalau di gitu. hotel nih, ya kita masih tentang security artisnya nih. Ya. Lo tau yang namanya kamar incognito ya? Ya, tahu. Ya, itu maksudnya apa? Kamar harus incognito. Jadi biasanya mereka satu lantai itu sudah di booking sama mereka. Oke. Terus ada pengamanan yang mengawasi satu lantai itu gitu. Dan nggak tidur. Kadang di depan lift pun kita gagain gitu. Depan lift terus pokoknya kamar kita diusahakan yang mau ke arah lift. Jadi begitu buka pintu langsung kelihatan lift kan. Oke. Jadi anyone yang lewat kita tahu. Lo tahu dan lo menjaga sebuah kamar yang isinya artis. Enggak, Satu lantai yang lantai isinya itu ada. artis. Kamar itu malah kita nggak tidurin sih sebenarnya. Oh, karena lo harus jaga Iya. ya, 24 jam Iya. ya. Dan incognito itu adalah pengertian bahwa orang sebenarnya nggak boleh tahu artis itu di situ ya. Iya, kalau dulu kan kamuflase gitu. Dulu ya. kan lift itu bisa dipencet ke lantai mana aja. Iya. Tapi kalau dia ternyata menginap di situ, dia bisa. Celing langsung ke kamar yang lantai yang ada. Iya. Itu repotnya. Iya. Ya kayak gitulah ceritanya. Oke, berarti setelah security artis yang spesifik, lo juga belajar untuk mengamankan massa ya. Ya, karena pada saat bawa artis pun kita datangi satu hotel tempat dia menginap. Kita harus mengetahui semua isi dari hotel itu. Iya. Emergency exit-nya di mana, lewat mana. Ya kita pernah ngelewatin artis bareng sama sayuran untuk bisa lewatin dapur. Tuh yang di koki-koki yang masuk tuh bule-bule mau dibawa kemana gitu. Kita lewat lift bareng. Jadi lo harus lewat sebuah jalan yang nggak bisa di tracking sama orang ya. Iya, karena kan pasti jaganya kalau nggak eskalator lift manusia biasa kan. Padahal lo lewat dapur. Lewat lift dapur bareng sama Itu sayuran berarti tuh sama cerita waktu Metallica ke Indonesia, pulangnya naik ambulans. Iya, Itu ya untuk menghindari crowd ya. Ya, waktu itu pernah kejadian jambrut di Monas. Udah rusuh di luar, terus saya bilang, "Punten ya Kang, kenapa?" Kita naik ambulan ya. Nah, kenapa? Kita nggak bisa keluar. Ya udah naikin ambulan, nguing keluar, udah selesai. Oh, Nah itu juga ya gitu. Iya, teman-teman, sekelumit bahasan dari Evit Channel di event iFest 2023 bersama Mas Dani dari P1 Force. Thank you. Pasti masih banyak hal-hal lain yang terkait dengan security event. Banyak banget. Kalau Banyak kita banget. ngobrol sekarang mungkin bisa 2 jam kan. Iya benar. Tapi kita masih tugas, kita masih kerja lagi. So, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih semua. Sehat-sehat terus semua. Ya, sahabat Makasih, event, Manto. sehat terus. Thank you. Thank you, bye.